saya Nur Rohmah dengan NIM akhir 167 dari kelas PPSIP angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana dengan topik analisis wacana spanduk pada iklan rumah. Berikut ini ada beberapa contoh spanduk iklan jual rumah yang sering kita temui. Nah, setelah melihat contoh-contoh spanduk iklan penjualan rumah, sekarang saatnya kita untuk menganalisis wacana spanduk. Sebelumnya, wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar dan merupakan satuan bahasa yang terlengkap. Hal ini diungkapkan oleh Cair bahwa wacana itu mengandung konsep, gagasan, pikiran, atau ide utuh yang dapat dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Secara penyampaiannya pun, wacana bisa disampaikan melalui berbagai jenis media komunikasi, seperti ungkapan-ungkapan sindiran, tulisan, pertunjukan sosial, iklan, spanduk, dan masih banyak lagi. Spanduk sendiri merupakan sebuah media promosi dalam bentuk selembaran besar yang biasanya dipasang dalam tempat-tempat umum dan juga tempat-tempat strategis. Spanduk biasanya digunakan untuk mengiklankan suatu produk, bisa juga acara ataupun layanan dengan tujuan untuk menarik minat khalayak umum. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu wacana, apa itu spanduk, sekarang kita akan membahas tentang elemen semantik pada iklan spanduk penjualan rumah. Untuk lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Analisis wacana banyak memusatkan perhatian pada dimensi teks seperti makna yang eksplisit ataupun implisit, makna yang sengaja disembunyikan, dan bagaimana orang menulis atau berbicara mengenai hal tersebut. Dengan kata lain, semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting dari struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu peristiwa. Nah, struktur semantik yang ada di dalam wacana iklan jual rumah ini hanya ada 3 jenis saja, yaitu elemen latar, elemen detail, dan elemen maksud. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Data yang menunjukkan elemen latar pada spanduk iklan penjualan rumah ditunjukkan oleh proposisi yang pertama, khusus bulan April, dan proposisi yang kedua, hari ulang tahun ke-9 Puri Bunga Nirwana Group. Kedua posisi tersebut sebagai data dalam mengungkapkan elemen latar pada iklan. Kedua data tersebut adalah latar peristiwa karena menjadi sebab dibuatnya iklan pada spanduk tersebut. Yang pertama, sebab tersebut menciptakan akibat yang dalam konteks ini adalah tawaran harga murah kepada pembaca atau konsumen tentang produk rumah yang diiklankan. Peristiwa ulang tahun produsen menjadi latar dibuatnya iklan sehingga memberikan penawaran harga murah kepada konsumen. Selanjutnya adalah detail. Data yang menunjukkan elemen detail identitas pada spanduk ini ditunjukkan oleh proposisi yang pertama, yaitu Cendrawasih Green Residence, dan proposisi yang kedua yaitu Jalan Cendrawasih nomor 175 Patrang, Jember, dan proposisi yang ketiga 0331413277. Proposisi-proposisi tersebut sebagai data dalam mengungkapkan elemen detail identitas pada iklan. Data tersebut adalah detail identitas yang memiliki maksud tertentu. Data yang pertama adalah detail identitas pertama pada iklan yang maksudnya untuk memberikan informasi bahwa rumah yang dijual berada di kompleks perumahan Cendrawasih Green Garden. Untuk detail identitas yang pertama penting diungkapkan secara jelas pada iklan karena juga memiliki pengaruh terhadap pembaca agar tertarik. Sedangkan untuk data yang kedua adalah detail identitas pada spanduk yang maksudnya memberi kemudahan kepada pembaca yang tertarik terhadap produk yang dipromosikan. Detail yang kedua ini penting diungkapkan secara jelas karena memiliki pengaruh terhadap daya tarik produk. Sedangkan data yang ketiga yaitu detail identitas pada iklan yang maksudnya memberi kemudahan kepada pembaca yang tertarik terhadap produk yang dipromosikan.
Detail identitas yang ketiga penting diungkapkan secara jelas karena pembaca yang tertarik membutuhkan informasi lebih jelas lagi tentang produk yang diiklankan. Oleh sebab itu diberikan nomor yang dapat dihubungi. Yang terakhir adalah elemen maksud. Elemen wacana maksud ini melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas dengan kata-kata yang tegas dan menunjuk langsung pada fakta. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, eufemistik, berbelit-belit, dan tersembunyi. Penggunaan elemen maksud memperlihatkan pernyataan yang menguntungkan penutur yang diuraikan secara eksplisit dan jelas, sedangkan pernyataan yang merugikan penutur diuraikan secara tersamar dan implisit. Nah, jadi maksud yang mempunyai dampak positif akan disampaikan secara gamblang. Nah, sedangkan maksud yang memiliki dampak negatif nanti akan disampaikan secara implisit oleh pembuat wacana. Elemen maksud salah satunya seperti contoh detail di atas yang memiliki maksud tertentu seperti yang telah dideskripsikan tersebut.